Mbak cantik, kita sudah sampai. Jangan lupa bintang 5-nya ya. Kak, aku gerah. Adik, kamu tahan. Sedikit lagi. Kamu cepat ke sini. Mbak cantik, apakah kalian lagi sakit? Kamu gak apa-apa, aku bantu kamu turun ya. Kamu mau apa? Aduh, aku, dua gadis cantik ini jangan-jangan diracuni. Hei bocah tengil, kamu lagi dapat rezeki nomplok ya? Cepat serahkan 2 gadis ini. Kalau enggak, aku hancurin mobilmu jadi hancur lebur. Jangan, ini kan Land Rover, aku nggak sanggup ganti rugi. Mbak, aku minta maaf. Kamu mau apa? Menolong kalian. Astaga, siapa lagi yang mau cari mati? Bang, kita pergi saja. Bu Hani, hari ini ada acara tanda tangan kontrak antara PT Hanida dan negara barat. Para petinggi negara barat juga datang dan disiarkan secara global. Ratu Hani, selamat datang di negara barat. Yang mulia, ekonomi negara barat perlu bantuan Anda. Ratu Hani, Ratu Hani. Ratu Hani, Ratu Hani, Ratu Hani. Bu Hani, Pak Aldo sudah ditemukan. di mana? Di daerah Jaya. Siapkan pesawat pribadi, kita pulang sekarang. Bu Hani, para petinggi negara barat menunggu di luar. Jangankan para petinggi itu. Bahkan kalau dunia ini diletakkan di depanku, Kak Aldo tetap paling utama. Baiklah. Mbak, mereka semua udah pergi. Sekarang sudah aman. Mereka nggak apa-apa. Aku masih perlu bantuanmu. Tasya, tunggu sampai foto-foto ini kukirim kepada Pak Hanan. Habislah kamu. Kurang ajar. Gak tahu malu. Kenapa malah mukul aku? Jelas kamu yang mulai duluan. Di sana. Jadi, soal semalam gimana? Kenapa? Masih minta aku tanggung jawab? Apa? Nggak boleh. Perkenalkan. Namaku Tasya. Wakil CEO PT Taruna. Kamu cuma supir online. Mau minta apa? Maksudmu apa? Kamu menyetir aku bayar. Itu kan hasil kerjamu. Nggak usah. Bayarnya lewat aplikasi. Aplikasi cuma tarif sekali jalan. Yang ku bayar. Jasa satunya lagi. Soal semalam. Anggap saja aku pesan. Layanan khusus. Apa-apaan sih? Kamu anggap aku apa? Supir cabul. Ambil uangnya dan cepat pergi. Ah, Soal kemampuan menyetirmu, aku sangat puas. Kalau butuh supir lagi, aku cari kamu. nggak perlu.
Aku bukan pria murahan. Kamu sebut aku murahan? Aku beri bintang 1 ya. Supir bau badan bintang 1. Cepat hapus ulasannya. Gak mau. Ambil uangnya dan pergi. Aku mau menghapusnya. Gak mau. Hapus. Lepasin, aku gak mau. Tolong dihapus. Kak, Hapus. sudah pagi. Aku gak hapus. Hah? Hah? Kalian lagi apa? Mbak, semalam aku dan kakakmu. Sudah cukup, cepat turun. Biarkan aku selesaikan dulu. Cepat turun, ambil uangnya. Cepat pergi. Pergi sana. Hei, kuperingatkan ya, soal semalam. Jangan ngomong sembarangan. Astaga, wanita ini suka banget ngancam. Kak, kalian kenapa bisik-bisik? Mbak, semalam kamu dan kakakmu mabuk. Aku jaga kalian semalaman. Kakakmu tadi mau bayar uang jasanya. Oh, begitu ya? Terima kasih, Om. Om baik sekali. Kak, kita memang lagi butuh supir pribadi kan? Menurutku Om ini bisa dipercaya? Om, memangnya aku setua itu? Kalau kalian sudah sadar, aku pamit. Tunggu. Aku berubah pikiran. Mbak Tasya ada perintah apa lagi? Ayo, Mau kemana? Bukannya kamu bilang aku bau badan? Atau kita cari hotel dulu biar aku mandi dulu layanannya lebih maksimal? apa maksudnya? Maksudku, kamu setir mobil ini. Ternyata jadi supir online. Bilang dari tadi. Mau kemana? Bandara. Para konglomerat wilayah Jaya. Apa mereka tahu lagi nunggu siapa? Putri keluarga Handoko, Hani Handoko, dijuluki Ratu Hani. Hani. Namanya sama seperti gadis kecil waktu itu. Kamu juga mau menemui Hani? Aku mau menemui tunanganku, Hanan Gemeja. Tunanganmu? Kami dijodohkan. Dia putra keluarga Hermawan, orang kepercayaan Ratu Hani. Soal semalam, aku dijebak dan dibius. Kamu mau membawa aku menemui tunanganmu untuk menjelaskan soal semalam? Adikku cari masalah dengan Tuan Hari. Aku butuh bantuan Hanan. Kalau enggak, keluarga kami akan tamat. Lepaskan, kamu gila ya? Kalau Hanan melihat, habislah aku. Baru saja kamu tidur denganku lalu sekarang memohon pada pria lain. Kamu jangan ikut campur. Soal semalam, apa kamu anggap serius? Sejak semalam, kamu jadi milikku. Aku nggak akan membiarkan wanitaku memohon pada pria lain. Lepas, kamu sudah gila. Kamu cuma supir, apa hakmu mengatur hidupku? Lepas. Om, kamu suka kakakku ya? Aku... Om, aku mendukungmu. Hanan itu jahat. Dia nggak pantas untuk kakakku. Pegangan tangan saja belum pernah. Selain itu, ada satu rahasia lagi. Rahasia apa? Sebenarnya, tadi malam aku terbangun. Rahasia kalian, aku tahu semua. Kamu menguping? Aduh, kita sudah dewasa. Nggak perlu dibesar-besarkan. Dan lagi, aku bukan cuma menguping. Aku juga mengintip. Tasya, semalam hadiah yang kukirim, kamu suka? Susan,
Aku anggap kamu sahabat, tapi kamu malah menjebakku. Bukan cuma meracunimu, soal adikmu yang cari masalah dengan Tuan Hari itu juga ulahku. Kalau nggak menjatuhkanmu, bagaimana keluargaku bisa sukses? Hanan, Tasya, tunanganku. Tumben datang menjemputku. Hanan, aku mau minta tolong satu hal padamu. Adikku buat Tuan Hari marah. Bisakah kamu... Wanita murahan, masih berani minta tolong. Lihat sendiri, ini apa? Ini... Kahanan, jangan marah. Tasya pasti nggak sengaja. Siapa yang waktu mabuk nggak melakukan? Tapi sampai tidur dengan supir online, wanita murahan pasti merasa jijik. Bukan begitu. Susan yang menjebakku. Dengarkan penjelasanku. Penjelasan? 2 tahun bertunangan. Ujung jarimu pun nggak boleh kusentuh. Malah tidur dengan supir. Kamu kira aku ini bodoh? Aku... Wanitaku, gak boleh diganggu siapapun. Wanitamu? Kahanan, dia pria itu. Lihat, sombong sekali. Kurang ajar. Berani tidur dengan tunanganku dan masih muncul di depanku. Cari mati kamu. Awas! Kahanan. Tasya, kamu ini beraninya dia memukul Kahanan. Aku... Perempuan jahat, berani dorong kakakku. Tina, jangan cari masalah. Cepat sini. Aldo, cepat pergi. Kakimu terkilir, biar ku gendong. Kurang ajar. Kalau hari ini aku nggak patahin kaki kalian, jangan panggil aku Hanan. Itu Ratu Hani. Ratu Hani. Ratu Hani, akhirnya Anda datang. Ratu Hani. Ratu Hani. Ratu Hani. Bocah tengil, hari ini kau ampuni kamu. Nanti baru kubalas. Kahanan. Minggir. Bu Hani, aku sudah lebih dulu memesankan hotel terbaik untuk menyambut Anda. Kenapa tiba-tiba Anda ke Kota Jaya? Aku datang demi seorang pria. Seorang pria? Ayo, tembak dia. Jangan takut, aku di sini. Gak ada yang bisa menyakitimu. Kakak, siapa namamu? Namaku Aldo. Hanan, besok aku akan adakan makan malam. Undang semua orang terpandang di Kota Jaya. Aku ingin pria itu tampil di hadapan semua orang. Baik, Bu Hani. Di Kota Jaya ini selain aku Hanan Ginanjar, siapa lagi yang pantas berada di atas semua orang? Apa Ratu Hani tertarik pada aku? Bu Hani, nomor ponsel Pak Aldo sudah ditemukan. Bagus, Selain itu, sepertinya dia dengan Bu Tasya, putri keluarga Dharma, punya hubungan dekat. aku mengerti.
Cepat turunkan aku. Tadi kakimu terkilir. Kupijat sebentar nanti juga baikan. Om, kamu keren banget. Demi melindungi kakakku, kamu berani mukul Hanan. Melindungi pacar sendiri. Itu sudah kewajibanku. Siapa juga yang mau jadi pacarmu? Iya, di situ. Mulut bilang enggak, tapi hati berkata iya. Dasar mesum. Kurang aja. Kamu mau balas dendam ya? Kalau masih keras kepala, aku nggak jamin tanganku akan berhenti di mana. Berani kamu? Sudah. Coba jalan. Kayaknya udah gak sakit lagi. Tentu saja, selain jago nyetir, pijatanku juga paling top. Jangan lupa, kasih bintang 5. Masih sempat bercanda ya? Hanan bukan cuma putra keluarga Ginanjar. Dia juga bawahan Ratu Hani. Hari ini kamu memukulnya. Dia pasti gak akan tinggal diam. Lalu kenapa? Masa aku harus diam saja lihat kamu ditindas? Bukan begitu maksudku. Aku cuma merasa kamu terlalu gegabah. Kamu sama sekali gak tahu sebesar apa masalah yang kamu buat. Tenang saja, nggak akan kiamat. Enak saja kamu bilang begitu. Kamu tahu gak dia? Sudah kubilang, kamu pacarku. Aku nggak akan pernah biarkan orang lain menindasmu. Siapa juga yang mau jadi pacarmu? Oke, anggap memang terlalu percaya diri. Tunggu, kok kamu malah pergi sih? Lalu Hanan dan bawahannya? Tenang, aku yang tanggung jawab. Aku nggak akan libatkan kamu dan keluargamu. Hah? Om. Om, aku tahu kamu marah. Atas nama kakakku, aku minta maaf. Kakakku itu kelihatannya jutek, tapi hatinya baik. Dia sebenarnya khawatir padamu. Dia khawatir pada aku? Iya, lihat saja sampai menangis begitu. Sudahlah, ayo pergi, ayo. Kenapa kamu menangis? Aku kan belum pergi. Aku nggak jadi pergi, oke? Nih. Terima kasih. Apa? Aku bilang terima kasih. Terima kasih sudah menyelamatkanku dari Hanan. Hah? Apa? Hah? Kak, gawat. Perusahaan bermasalah. Hanan kirim orang untuk merusak tempat kita. Apa? Cepat antar aku ke kantor. Ayo. Semua berhenti. Bu Tasya, akhirnya datang juga. Siapa yang suruh kalian buat onar? Pak Hanan yang suruh kami mengundang Anda. Jangan mimpi. Kalau begitu, aku terpaksa main kasar. Jangan macam-macam. Kalau enggak, aku lapor polisi. Hah? Singkirkan tangan kotormu. Anak mau kencur dari mana ini? Cari mati ya? Lihat dengan baik. Ini juara tinju Kota Jaya, macan hitam. Mau macan hitam atau macan putih? Bukankah cuma peliharaan keluarga Ginanjar saja? Cari mati ya? Kalian punya 3 detik. Minta maaf pada para satpam itu, lalu pergi dari sini. Suruh aku minta maaf. Kamu tahu nggak apa itu mati? Tanganku. Serang barang. Bang, aku salah. Aku yang menyepelekanmu. Wajah kotorku ini mengotori tanganmu. Pergi. Baik, ayo. Tasya, si macan hitam bukan lawanmu. Datang baik-baik kemari layani aku sampai puas, maka aku... Maaf ya, peliharaanmu itu sudah aku kalahkan. Aduh, kamu lagi? Sudah bosan hidup ya? Percaya nggak aku bisa buat kamu nggak bisa bangun lagi besok? Percaya. Kalau berani,
Hadapi aku saja, jangan seperti pengecut yang cuma berani sama perempuan. Oke, akan kupatahkan dulu tangan dan kakimu. Lalu di depanmu, kubuat Tasya berlutut menyerah dan mengakui kekalahan kalian. Yang harus berlutut, itu kamu. Kamu! Anjing. Aldo, kamu gila. Hanan itu dilindungi oleh Ratu Hani. Di Kota Jaya semua takut padanya. Kamu buat keluargaku dalam bahaya. Selama ada aku, keluargamu aman. Di sini nggak aman. Akan kuantar kalian pulang dulu. Ayo. Cepat. Aldo, di lantai 2 ada satu kamar kosong. Nanti kamu tinggal di sana saja. Ini tugas pengawal pribadi 24 jam penuh. Jadi, gajinya harus ditambah. Dasar mata duitan. Ada apa, Tina? Kak, perutku sakit sekali. Apa kamu salah makan? Lihat kondisinya. Sepertinya nyeri haid. Nyeri haid? Kalau begitu, aku belikan obat pereda nyeri. Obat cuma redakan gejalanya. Biar aku pijat saja, lumayan bisa meredakan. Kamu paham soal begituan? Tadi kakimu juga aku yang pijat, kan? Kak, biar dia coba saja. Om, tolong aku cepat. Serahkan padaku. Jangan tegang. Hah? Sepertinya sudah gak sakit. Om, kamu hebat sekali. Nanti siapapun yang jadi istrimu pasti beruntung. Tentu saja. Atau kamu jadian saja dengan kakakku. Kakakku sebenarnya gak suka sama Hanan. Mereka berdua cuma dijodohkan saja. Dia belum pernah pegang tangan kakakku. Itu tergantung kakakmu setuju atau enggak. Kak, Om ini hebat sekali. Pasti dia pria pekerja keras. Tanpa kena lelah. Masa kamu gak suka? Tina, diam kamu. Aldo, ikut aku. Bu Tasya, ada apa? Apa perutmu juga sakit? Mau aku pijat juga? Jangan macam-macam. Aku peringatkan, jauhi adikku. Jangan karena menolong kami, lalu bisa kepikiran macam-macam. Kenapa tegang begitu? Jangan-jangan kamu cemburu. Omong kosong, mana mungkin aku suka kamu? Kak Aldo? Hani? Kak Aldo, Kamu masih ingat aku? Kupikir kamu sudah melupakanku. Mana mungkin? Lalu kenapa kamu menghindariku? aku mencarimu bertahun-tahun. Beberapa tahun ini hidupku susah. Aku takut buat malu Ratu Hani. Aku nggak mau jadi ratu, aku cuma ingin jadi Pacarmu. Kak Aldo, kamu sekarang di mana? Aku di rumah teman. Rumah teman? Jangan-jangan di rumah Tasya. Kamu kenal Tasya? Iya, sekarang aku jadi supirnya. Kebetulan, aku mau minta tolong bantuanmu. Adik Tasya, Tina, nggak sengaja bikin orang marah. Kamu mencariku demi wanita lain, aku cemburu loh. Tapi, aku bisa saja membantumu, asal kamu setuju dengan syaratku. Syarat apa? Besok di Kota Jaya, aku adakan jamuan makan malam. Datanglah sebagai pasanganku soal keluarga Dharma. Aku pertimbangkan untuk membantumu. Baiklah, aku setuju. Oke, sampai jumpa besok. Om, gawat. Kakakku hilang. Teleponnya juga nggak bisa dihubungi. Apa? Bukannya tadi dia masih di rumah? Pasti dia pergi menemui Hanan si pria jahat itu. Kenapa kamu bilang begitu? Tadi mereka mengirim undangan. Katanya ada undangan jamuan. Semua orang bilang Ratu Hani datang demi Hanan dan ingin mendukungnya. Kakakku takut keluarga kita terseret, jadi dia pergi untuk memohon. Di mana rumah mereka? Komplek Yudhistira nomor 1. Om, kumohon padamu tolong selamatkan kakakku. Hanan itu bisa melakukan apa saja. Baik. Hanan, Pak Hanan, semua adalah kesalahanku. Adikku menyinggung keluarga Handoko. Aku minta tolong mohon ampun pada Ratu Hani dan lepaskan kami. Si Aldo itu cuma supir yang kusewa. Semua ini gak ada kaitannya dengan dia. Beraninya sebut nama Aldo di hadapanku, Tasya.
Demi seorang supir online, kamu bikin aku malu di Kota Jaya. Sekarang kamu minta ampun, lalu ingin urusannya selesai begitu saja. Lalu kamu mau apa? Lepaskan keluarga Dharma begitu saja. Bisa saja. Lihat ini. Patuhi aku, ganti pakai baju ini. Dasar gak tahu malu. Nggak tahu malu. Aku memang nggak tahu malu. Mau apa kamu? Tasya, asalkan kamu patuh dan ganti pakai baju ini, lalu menari di hadapanku. Mungkin saja perasaanku membaik, akan kubebaskan keluargamu. Kalau enggak, besok di pesta Ratu Hani, aku umumkan untuk memboikot keluarga Dharma. Kamu... Tasya, kamu pilih harga dirimu, atau keluarga Dharma akan hancur. Pilih salah satu. Kamu pilih harga dirimu, atau keluarga Dharma akan hancur. Jangan mimpi kamu. Jika aku hari ini mati pun, gak sudi rendahkan diriku. Bagus, berani sekali. Nanti kita lihat apa kamu masih akan keras kepala. Lepaskan aku. Hanan, lepaskan. Hanan, lepas. Jangan sentuh aku. Tasya, aku paling suka sikapmu sok jual mahal. Ayo, biar aku hibur kamu. Beraninya menggigitku. Kamu dan supir itu berhubungan semalaman di dalam mobil. Masih berani sok suci. Jangan, lepaskan aku. Ayo teriak. Ayo berteriak. Semakin keras kamu teriak, semakin buat aku bersemangat. Hari ini akan aku buat semua orang tahu bagaimana putri keluarga Dharma bisa takluk dalam genggamanku. Raja, lepaskan aku. Aduh. Tasya! Tasya! Hei kamu, ini berdapa Hanan. Siapa yang berani masuk harus diajar dan diusir paksa. Minggir. Serang! Tasya! Dengar itu. Supirmu sudah datang selamatkanmu. Menurutmu dia yang akan mati atau aku duluan yang menghabisimu? Aduh. Berani kamu sebut namanya? Kalau begitu di hadapannya, aku akan menaklukkanmu. Lepaskan aku. Tasya! Iya. Minggir. Matilah kamu! Ada tembakan. Kekasihmu itu sudah mati. Tasya, lebih baik kamu menyerah dan nikmati saja. Aduh. Kurang ajar. Aldo, kamu belum mati. Aldo. Hanan, kamu pantas mati. Aldo. Hanan, kamu pantas mati. Kurang ajar. Tasya ada di tanganku. Cepat berlutut dan sujud, atau aku lukai dia. Aldo, jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Lepaskan dia sekarang, atau tanggung akibatnya. Beraninya kamu ancam aku. Aku hitung sampai 3. 3, 2. Kamu mau mempermainkanku. Cepat berlutut dan merangkak sini. Kamu mau apa?
Perhatikan baik-baik. Ini namanya pukulan tepat sasaran. Sudah kubilang, yang harus berlutut itu kamu. Aldo, kalau kamu lukai dia, kamu juga akan kena masalah. Aku gak peduli. Lagi pula dia udah gak berguna. Aldo! Tasya! Besok akan kubuat kalian mati tanpa jejak! Aldo, terima kasih. Cuma ucapan terima kasih doang. Harus ada imbalannya dong. Imbalan apa? Menurutmu? Cuma ucapan terima kasih doang. Kamu jangan salah paham. Aku cuma mau ucapkan terima kasih. Kalian lagi apa? Hah? Lagi diam-diam bermesraan ya? Tina, jangan sembarangan. Om, sebenarnya kakakku itu malu-malu kucing aja. Menurutku kalian berdua cocok banget. Tapi kalau kamu merasa kakakku terlalu cuek, kamu bisa pilih aku. Aku lebih lembut dari kakakku. Tina! Pak Hari, kamu harus membelaku. Aldo, dia bukan cuma tidur dengan tunanganku, tapi juga melumpuhkanku. Cuman super online bisa bikin kamu begini. Hanan, kamu memang payah. Pak Hari, kamu gak tahu. Anak itu aneh banget. Pistol saja gak mempan. Tenang saja. Besok malam, keluarga Handoko akan jadi milikku. Apalagi cuma si Aldo itu. Bahkan Hani pun harus berlutut di hadapanku. Baik. Pak Hari memang bijaksana. Tapi aku masih belum mengerti. Katakan. Dengan statusmu, mengapa harus bersusah payah mengincar putri keluarga Dharma? Jangan-jangan kakak adik itu punya rahasia. Jangan banyak tanya. Oh, baik. Ingat statusmu. Kamu cuma pesuruhku. Baik, Pak Hari. Om, ini semua baju yang dibelikan kakak untukmu. Hah? Lihat, coba dulu. Waduh, nggak usah deh. Ini terlalu mahal. Yang ini, semua ukuran yang cocok untuknya yang ada di toko ini. Tolong bantu bungkuskan ya. Baik, Bu Tasya. Nggak usah repot-repot. Hari ini ada pesta Ratu Hani. Kamu akan mewakili keluarga Dharma. Jangan canggung. Sudah Om, coba dulu. Wah, Om ganteng banget. Kayak model pakaian. Gimana? Kamu suka nggak? Lumayan. Kak, kita juga harus ganti baju. Malam ini kita harus jadi yang paling menawan. Om,
Aku dan kakak nggak ada yang lebih keren. Semuanya bagus. Kenapa lirik-lirik? Ayo kita berangkat. Yo, bukannya itu si supir online ya? Meski pakai baju mewah tetap aja kampungan. Pasti sewa bajunya mahal. Hanan, jaga mulutmu. Tasya, pria ini semalam udah bikin kamu puas kan? Beraninya bawa dia kemari. Kamu memang gak tahu malu. Hanan, kamu mau cari masalah lagi? Apa kamu mau lagi? Kurang ajar, jangan belagu deh. Ratu Hani bilang, hari ini di depan semua orang, dia akan mendukungku. Begitu aku naik jabatan, apa kalian masih berani sama aku? Tunggu aja akibatnya. Aldo, pesta Ratu Hani hari ini, seluruh tokoh penting di Kota Jaya pasti datang. Keluarga Dharma tentu gak boleh absen. Tapi, Ratu Hani, kalau dia dukung Hanan. Jangan takut, ada aku. Ayo pergi. Oh, lihat, itu Ratu Hani. Ya ampun, dia lebih cantik dari yang dikabarkan. Wah, jadi dia Ratu Hani. Dia berkarisma banget, lebih cantik dari bintang film. CEO PT Hanida memang luar biasa. 5 tahun gak jumpa, gadis ini sudah dewasa. Benar-benar jadi seorang ratu. Selamat malam para hadirin. Kedatanganku ke Kota Jaya hari ini untuk dukung seseorang. Pastinya Pak Hanan. Dia orang kepercayaan Ratu Hani. Dan keluarga Ginanjar akan melesat. Aldo, Tasya, sebentar lagi aku akan capai puncak. Kamu akan hancur. Kak, gimana nih? Kalau Hanan berkuasa, pasti dia nggak bakal mengampuni keluarga kita. Kali-kali, aku ya. Sudah, santai saja. Ini lagi saat-saat genting, masih bisa ketawa. Yang ku tahu, semakin berharap makin besar pula rasa kekecewaannya. Orang yang akan aku dukung yaitu Aldo. Apa? Aldo? Aldo? Apa? Om, keren banget. Jangan-jangan kamu udah tahu dari tadi Ratu Hani mau datang untukmu. Aldo, ada apa ini? Hani gadis ini gak kasih tahu aku dari awal. Bikin aku jadi gak siap mental. Bu Hani, kenapa? Selama bertahun-tahun aku berdedikasi untuk paling gak ada jadi payah. Apapun keputusanku, bukan urusanmu. Dia cuma supir online. Hanan, kamu pikir aku nggak tahu? Kamu adalah mata-matanya Hari untuk mengawasiku. Kamu sudah tahu semuanya. Pengkhianat, nggak pantas bicara denganku. Kaldo, mulai hari ini kamu bisa mewakili aku Hani dan mewakili seluruh keluarga Handoko. Tapi... Gak usah bantah, cepat naik. Masa mau biarkan aku berdiri di sini sendiri? Tunggu dulu. Keluarga Handoko belum waktunya dipimpin oleh perempuan. Hari, kenapa kamu kesini? Dia cuma supir, gak berhak wakili keluarga Handoko. Dan kamu, Hani, gak pantas buat keputusan. Karena mulai sekarang, aku penguasa keluarga Handoko. Bukannya dia sepupunya Hani, Hari Handoko? Katanya ayahnya Pak Herman selalu incar posisi kepala keluarga Handoko. Hari, ini pestaku. Siapa yang izinkan kamu masuk? Kak Hani merasa bahwa keluarga Handoko milikmu. Ayahku kepala keluarga Handoko. Aku satu-satunya penerusnya. Tentu saja akulah yang berkuasa di sini. Penerus? Mungkin mantan penerus ya? Apa maksudmu? Setengah jam lalu, ayahmu pingsan. Sekarang dirawat di rumah sakit. Apa? Dan ayahku pemegang jabatan sementara. Perintah pertamanya adalah mencopot semua jabatanmu di PT Hanida. Nggak mungkin. Kamu bohong. Ayahku baik-baik saja. Terserah percaya atau enggak. Halo, gimana kondisi ayahku? Bu Hani, Pak Hendra pingsan. Pak Herman buka rapat darurat dan ambil alih kekuasaanmu. Semua izin dan asetmu sudah dibekukan semuanya.
Hani, tamat riwayatmu. Mulai sekarang, kamu bukan lagi Ratu Hani. Cuman orang yang gak berdaya. Aldo, Tasya, kalau tahu diri lebih baik berlutut padaku. Kak Hani yang baik, bukannya kamu sok suci. Kamu juga berlutut. Kalian gak tahu malu. Sepertinya pelajaran waktu itu belum bikin kamu kapok. Aldo, hari ini Pak Hari ada di sini. Masih berani main tangan. Tanpa Hani sebagai sandaran, kamu bukan apa-apa. Sandaran? Aldo nggak pernah butuh sandaran apapun. Karena aku sendiri adalah yang terhebat. Mungkin tepatnya kamu akan mati. Pak Hari cukup gerakan ujung jarinya bisa langsung hancurkan. Kamu cuma supir online. Belagu banget. Aldo, cepat pergi. Hari itu sangat kejam. Dia pasti nggak akan lepasin kamu. Tenang. Aku akan melindungimu. Aku bantu rebut kembali keluargamu. Mau cari ribut? Aku sudah selidiki latarmu. Cuman mantan tentara. Tapi, aku menemukan hal yang lebih menarik. Hanan, keluarkan barangnya. Pak Hari, ini kutemukan di asrama supir ini. Bu Tasya, lihat orang lain di foto ini. Kamu kenal kan? Itu kakakku, Tandi. Kak Tandi sudah gugur. Bagaimana Aldo bisa punya foto bersama dia? Apa hubungan mereka? Komandan, awas! Tandi! Tandi! Andi! Komandan, gantikan aku dan lanjutkan hidup. Dari mana kamu dapat foto ini? Bu Tasya, katanya kakakmu wafat di usia muda. Sungguh disayangkan. Tapi apa kamu gak penasaran? Kenapa kakakmu mati? Sedangkan rekan seperjuangannya ini masih hidup saja. Hari, apa maksudmu? Ku dengar dulu, justru karena kesalahan orang ini, kakakmu sampai tewas. Hari! Kalau kamu berani bicara lagi. Kenapa kamu tersinggung, merasa malu dan marah? Orang sepertimu ini memang pecundang. Beraninya ada di sini. Kembalikan fotoku. Kembalikan? Cuman mayat saja. Buat apa masih diingat? Berlutut. Minta maaf. Aku? Berlutut ke supir kayak kamu? Memang pantas. Orang macam kamu harusnya diinjak-injak. Lalu menjadi seorang pecundang. Kamu cari mati. Cuma jurus receh kayak gini. Pak Hari! Kurang ajar. Beraninya pukul aku. Kamu tahu siapa dia? Dia adalah murid Master Internasional, Master Miyamoto. Serang dia. Habisi dia. Dan buat dia gak berdaya. Kemampuanmu lumayan juga. Kamu sudah menghina bosku. Kamu harus mati. Pegangan pedangmu gak stabil, jurusmu gak sempurna, gak ada gerakan yang benar. Beraninya bertingkah di negara Shena. Cara murahan gini aku kembalikan padamu. Apa? Sekarang, giliranmu. Kamu mau apa? Aku kasih tahu. Kepala keluarga Handoko sekarang adalah ayahku. Kalau kamu berani sentuh aku lagi, dia pasti gak bakal lepaskan kamu. Lapor aja sama ayahmu. Aku kasih waktu 3 hari untuk kembalikan yang kalian ambil. Kembalikan seperti semula dan serahkan pada Hani. Jangan mimpi! Dengarkan aku. Di zaman sekarang, yang penting itu uang dan kuasa, bukan bela diri. Gimana kalau kami nggak mau kembaliin? Kalau gitu aku nggak keberatan bikin kamu dan ayahmu menghilang dari dunia ini untuk selamanya. Awas kamu. Kita pergi. Ayo.
Kak Aldo, gimana ini? Aku sekarang gak punya apa-apa. Aku takut banget. Hari dan kawan-kawannya pasti gak bakal lepaskan aku. Jangan takut, ada aku. Aku bakal jagain kamu. Hari sebodoh itu buatku gak ada apa-apanya. Tapi, ini justru kesempatan bagus untuk jadikan Kak Aldo tetap di sampingku. Kak Aldo, gimana kalau aku serahkan diriku untuk balas budi padamu? Hei! Segala hal itu harus ngantri dong. Kakakku yang duluan datang. Kalau mau balas budi, kakakku juga yang duluan. Tina, jangan ngomong sembarangan. Aku nggak ngomong sembarangan. Om, kamu jangan lihat kakakku cuek sekarang. Sebenarnya dia khawatir sama kamu. Tina, tutup mulutmu. Bu Tasya, ini antara aku dan Kak Aldo kayaknya gak ada hubungannya sama kamu ya? Dia supir dan pengawalku. Menurutmu ada hubungannya nggak? Sudah, jangan ribut. Hani, ayahmu tiba-tiba pingsan pasti menderita. Kamu tengok dulu. Aku antar mereka pulang. Oke, ayo. Aldo, sebenarnya gimana kamu kenal kakakku? Kenapa? Apa kalian percaya omongan Hari? Mengira aku yang bunuh Tandi. Kami nggak bakal percaya omongan pria jahat itu. Tapi, Om, foto ini gimana ceritanya? Aku teman seperjuangan Tandi. Juga komandannya. Komandan? Setahun lalu, saat tugas terakhirnya, dia menahan peluru musuh untukku. Saat terakhir dia pesan padaku, jaga adik-adikku baik-baik. Tandi, bertahanlah. Aku bawa kamu keluar. Komandan, aku nggak kuat lagi. Adikku dari kecil sifatnya cuek. Aku takut kalau pergi nggak ada yang jagain dia. Komandan, kamu nikahi dia, bisa kan? Oke. Aku janji padamu, jagain dia seumur hidup. Tandi! Aku baru ingat. Kak Tandi pernah nulis dalam suratnya. Dia punya komandan yang hebat banget. Dia bilang mau nikahin Kak Tasya sama kamu. Tina, jangan sembarangan. Sebenarnya identitas Tandi bukan prajurit biasa, tapi mata-mata. Mata-mata? Kematiannya bukan kecelakaan, tapi dihianati. Aku kembali kali ini untuk cari tahu kebenaran dan membalaskan dendamnya. Siapa pelakunya? Masih belum pasti, tapi kehadiran Hari pasti bukan kebetulan. Kalau dia tahu soal kematian Tandi, pasti ada hubungannya dengan kejadian dulu. Jadi, sebelum perkara ini terungkap jelas, aku akan jaga kalian dan gak akan tinggalkan kalian. Ini janjiku pada kakakmu. Oke. Tumben Pak Hari kesini. Kak Gina, aku ada bisnis besar. Kamu mau nggak? Pak Hari bercanda, asal bayarannya pas. Di kota Jaya ini semuanya berani aku lakukan. Bantu aku culik seseorang. Oh? Adik CEO PT Taruna, Tina Dharma. Cuma menculik? Setelah diculik, aku minta sesuatu pada Tasya. Flash disk yang ditinggalkan kakaknya Tandi. Kalau berhasil, aku kasih 50 miliar. Setuju. Aku langsung kirim orang. Dan sampaikan perintahku. Boikot keluarga Dharma dari kota Jaya. Siapa yang berani bantu mereka? Berarti musuh keluarga Handoko. Bu Tasya, gawat. Keluarga Handoko serang kita. Semua mitra kerja langsung batal sepihak. Bank tiba-tiba hentikan pinjaman. Investasi diputus. Berani sekali mereka. Saham diserang habis-habisan. Kalau nggak cari jalan keluar, nggak sampai 3 hari perusahaan akan langsung bangkrut. Oke, aku mengerti. Kamu keluar dulu. Aldo, apakah aku ini payah banget? Perusahaan warisan ayah untukku. Gak bisa kujaga. Ini bukan salahmu. Sebenarnya dulu, kakakmu menyamar masuk ke sindikat penyelundup. Aset negara. Hari sangat mengincarmu. Mungkin juga karena ini. Menyelundupkan aset negara? Apa dulu Tandi meninggalkan sesuatu yang berharga untukmu? Gak ada. Kakakku gak pernah kasih tahu aku. Gak apa-apa. Sekarang musuh sudah mengetahuinya. Artinya buktinya masih ada. Mereka gak bakal bisa kabur. Aku harus cari kebenaran.
untuk membela kakakku. Halo, Tasya, siapa ini? adikmu Tina ada di tanganku. Kalau mau dia selamat, bawa flash disk yang diberikan Tandi untukmu. Datang sendirian ke pabrik tua di kota barat. Flash disk? Flash disk apa? Aku nggak tahu sama sekali. Lepaskan Tina. Jangan pura-pura bodoh. Ingat, jangan lapor polisi, jangan coba cari cara. Kalau enggak, adikmu tinggal nama. Hah? Aldo, gimana ini? Mereka culik Tina. Dan harus ditukar pakai flash disk. Aku nggak tahu sama sekali itu apa. Semakin mereka mendesak, semakin menunjukkan flash disk itu penting. Isinya pasti barang bukti yang diberikan oleh kakakmu. Tapi Tina masih di tangan mereka. Jangan panik, ada aku. Aku temani kamu hadapi mereka. Kamu mau apa? Tina, wajahmu ini, kaki cincang ini, sangat luar biasa. Jangan lancang ya. Kakak iparku benar lagi sampai. Kalau dia marah, tulang kalian semua bakal dipatah. Si supir online itu memang sehebat apa dia? Mbak Cantik, masih tunggu dia selamatkan kamu. Tenang, sebelum dia datang ambil jasadmu, abang bakal bikin kamu merasakan kenikmatan wanita. Dasar botak. Jangan sentuh aku. Dikasih hati malah nggak tahu diri. Hari ini akan kutunjukkan apa itu kejam. Teriak, makin keras kamu teriak, makin buat aku bergairah. Begitu selesai sama kamu, baru kakak iparmu yang payah itu. Berhenti! Siapa yang berani sentuh dia? Tina. Kak Tasya. Om. Tasya, akhirnya datang juga. Di mana flash disknya? Flash disk apa? Aku nggak tahu sama sekali. Mau main-main sama aku? Oke, hari ini aku bisa nikmatin 2 kali. Adik kakak yang cantik-cantik semuanya akan ku nikmati. Jadi kamu si supir online itu, katanya kamu jagoan. Sebuah tembakan aja nggak mempan. Gimana kalau 5? Kamu bakal tahu nanti. Tasya, Tina, tutup mata kalian. Aldo, kamu gila. Mereka pegang 5 pistol. Om, jangan. Aku nggak mau kamu mati. Aku janji sama kakakmu, aku jaga kalian baik-baik. Percaya padaku. Kak Tasya, kita dengerin Om aja. Aku percaya sama dia. Baiklah, aku percaya kamu. Hitung dari 1 sampai 5. Baru buka mata. Apa kamu udah siap mati? Bocah ingusan. Udah di ujung maut masih berlaku. Teman-teman, habisi dia. Aku kasih hadiah 10 miliar. 1. Tembak! Dua. 3. 4. 5. Tina. Kak Tasya. Apa kamu ada pesan terakhir? Kamu bukan manusia. Kamu monster. Aku. Kak, aku salah. Kamu kasih aku kesempatan. Kamu mau uang, mau perempuan. Asal aku punya satu kata darimu. Berlutut yang benar. Gerak sedikit saja. Ku antar kamu ke neraka. Aldo, lepas bajumu. Lepas baju? Di sini banyak orang. Nggak baik. Mikir apa kamu? Baju Tina robek, kasih bajumu buat dia. Oh.
Aku kira aku gak bakal ketemu kamu lagi. Jangan takut, aku di sini. Tina, apa yang kamu lakukan? Kak Tasya, sebelumnya di rumah begini terima kasih sama Om. Aku cuma ikutin kakak. Dasar anak nakal, berani ngomong gitu sama aku? Om, lihat. Kakakku galak banget. Aku gak bakal gitu lagi. Berdiri. Siapa yang izinin kamu pergi? Kak. Tina. Oke. Ayo. Apa yang dia lakukan padamu, balas 2 kali lipat. Aku nggak berani. Jangan takut, ada aku. Kalau dia berani menghindar atau berani balas, aku habisi dia biar duduk di kursi roda. Nona cantik. Pelan-pelan ya. Aduh. Berani-beraninya pegang kakiku. Aduh. Berani-beraninya robek bajuku. Aduh. Berani-beraninya ancam aku. Aduh. Dasar botak. Mati aja kamu. Tina. Udah cukup. Jangan sampai beneran mati. Oh, tadi aku beneran takut banget. Nggak apa-apa, sudah lewat. Selanjutnya ada aku, nggak ada yang ganggu kamu lagi. Waduh, kalian pukuli aku sampai begini. Kalian tahu siapa bosku? Bukannya Hari ya? Hari itu bukan siapa-siapa. Dia cuma anak bawang. Ada apa dia berani perintahku? Hah? Bosku itu ratu geng di Kota Jaya. Gina. Apa? Wanita kejam yang berkuasa itu katanya kalau nantangin dia bisa dihabisi dan dibuang ke sungai. Jadi Gina ini jago banget ya? Omong kosong. Tentu saja. Di tempat ini gak ada yang berani mempermalukan Kak Gina. Kalau aku bisa bikin Gina ini balik melawan Hari gimana? Gak mungkin. Gina itu terkenal kejam dan licik. Hanya suka uang dan kejam pada orang. Apa mungkin dia mau bantu kamu? Iya Om, dia itu wanita iblis. Bawa aku ketemu Gina. Apa? Kamu yakin? Kamu gila, itu wilayah dia. Kamu sendirian terlalu berbahaya. Iya, kita pergi bersama. Kalau dia pakai jurus menggoda gimana? Aduh, kalau kalian ikut aku nggak fokus. Gak boleh, aku gak bisa biarin kamu dalam bahaya sendirian. Oke deh, kalau mau ikut, jangan kemana-mana. Tetap dekat sama aku. Tunjukkan jalannya. Oke. Kak Gina, aku gak seharusnya korupsi uang keamanan. Ampuni aku, Kak Gina. Aku gak akan lagi, Kak Gina. Aturan ya aturan. 3 tusukan 6 lubang. Keluarkan dari geng Jingga. Kak Gina. Lakukan di luar. Jangan kotori mata pandanganku. Kak Gina. Kak Gina. Lihat muka aku. Kamu harus membela aku. Semua ini ulah si Aldo itu. Dia nggak cuma pukul aku. Dia meremehkan kamu juga. Gundul, kamu bawa 5 orang 5 pistol. Bisa dipukulin supir itu sampai begini. Buat malu saja. Kamu Aldo. Kamu bawa 2 gadis cantik. Karena takut aku habisi ya. Kamu Gina ya? Badannya lumayan sih. Sayang bukan tipeku. Idih, genit banget. Badan kakakku jauh lebih bagus. Adik kecil, kelebihanku harus kamu dalami dulu, baru kamu paham. Tunggu aku ganti baju dulu, baru kita ngobrol lagi.
Sebutkan harganya. Maksudnya? Asal kamu mau patuh denganku, posisi wakil ketua geng Jingga jadi milikmu. Di seluruh kota Jaya, selain aku, kamu yang paling berkuasa. Nggak tertarik. Kak Gina. Kak Gina, mohon jaga sikapmu. Wah, Bu Tasya cemburu ya? Adik, Bu Tasya bayar kamu berapa? Aku kasih 100 kali lipat. Kakakku nggak pakai uang buat maksa orang. Dasar wanita jahat, jangan deketin Om. Anak kecil, jangan ikut campur. Maaf, 100 kali juga nggak cukup. Adik kecil kamu belagu juga ya? Jangan buru-buru nolak dulu. Lihat ketulusanku. Kak, pilih aku. Kak, pilih aku. Pilih aku. Pilih aku. Kak, pilih aku. Asal kamu mau, semua wanita ini jadi milikmu. Semua ini aku pilihkan yang terbaik untukmu. Nggak tahu malu. Om, cepet lihat muka kakakku udah merah. Tina, jangan sembarangan. Aku... Aldo milih siapa? Gak ada kaitannya sama aku. Wanita Nora kayak gini, nggak menarik. $10 miliar ini cuma uang muka. Kalau kamu mau patuh padaku, wanita dan uang, kamu mau berapapun aku kasih. Om, jangan-jangan kamu mau disogok sama uang segini. Kalau kamu berani terima, aku benci sama kamu. Masih kurang. Jangan dikasih hati malah ngelunjak. Berani berkali-kali tolak Kak Gina. Kamu cari bakti. Om. Adi, aku peringatkan. Ini kesempatan terakhirmu. Kalau enggak, pistolku enggak cuma untuk pajangan. Cuma pistol mainan, mau lawan aku. Kak Gina, sekarang kamu malah satu pistol pun gak punya. Siapa dia sebenarnya? Semuanya minggir. Uang dan wanita kamu gak mau. Apa yang kamu mau sebenarnya? Yang ku mau, kamu gak sanggup kasih. Oh ya? Coba katakan. Kalau ku bilang, yang ku mau nyawa Hari. Aku dibayar oleh Hari harus selesaikan tugasnya. Karena kamu nolak masuk geng Jingga, maka kita adalah musuh. Yakin? Berani bertingkah di wilayahku, harus siap mati. Lepaskan aku! Cuma segini kemampuanmu. Beraninya jadi ketua geng di kota Jaya. Cuma segini kemampuanmu. Beraninya jadi ketua geng di kota Jaya. Lepaskan aku! Hei, wanita macam apa kamu ini sengaja menggoda Om? Aldo, kamu lagi apa? Bu Tasya, bukannya ini untuk bantu kalian. Kak Gina, kamu kan suka nyuruh orang milih. Sekarang aku suruh kamu pilih. Tunduk atau mati. Adik, gak kusangka caramu keras juga ya. Selain cara keras, ada yang lain juga loh. Kak, mereka ngomong apa sih? Aldo, cepat lepaskan. Kak Gina, baik-baik saja kan? Diam. Namamu Gina, yatim piatu. Saat umur 3 tahun kamu diadopsi oleh ketua geng Jingga sebelumnya. Saat umur 20 tahun dia meninggal mendadak. Kamu ambil alih geng Jingga. Dalam 3 tahun, habisi semua saingan dan jadi ketua geng Jingga di kota Jaya. Benar kan? Hal-hal ini gak pernah kuberitahu siapapun.
Aku juga tahu, di punggung bawahmu ada tahi lalat biru. Om, gimana kamu tahu ada tai lalat di punggung bawahnya? Jangan-jangan kamu pernah ngintip. Siapa kamu sebenarnya? Cuma orang biasa yang pernah jadi tentara beberapa tahun di perbatasan timur. Perbatasan timur? Jangan-jangan kamu si legendaris Raja Langit? Kamu si legendaris Raja Langit? Cuma hanya gelar lama. Raja Langit, maaf aku nggak sadar diri. Ampuni aku. Om, apa itu Raja Langit? Kedengarannya keren banget. Itu julukanmu. Aduh, ada apa sebenarnya? Dulu di militer, teman-teman sembarang kasih julukan. Gak ada yang spesial. Raja Langit tampaknya nggak mau menunjukkan identitasnya. Aku harus jaga mulut. Bangun. Baik. Aku tanya, kau jawab. Aku akan jawab dengan jujur. Soal keluarga Handoko, katakan semuanya padaku. Hari yang sombong itu bayar aku 10 miliar suruh aku culik Nona Tina. Tujuannya untuk paksa mereka serahkan flash disk. Katanya flash disk itu peninggalan Tandi. Masih ada lagi? Tapi dalang sebenarnya adalah ayahnya Herman Handoko. Dia nggak cuma merebut posisi kepala keluarga Handoko tapi kerjasama dengan pihak asing. Kematian Tandi, jangan-jangan ada hubungannya dengan kekuatan asing ini. Mulai sekarang, kamu awasi gerak-gerik mereka. Kumpulkan bukti mereka bersekongkol dengan sindikat naga hitam. Siap, laksanakan. Aku lakukan untukmu. Kak, kenapa kamu kesal? Jangan-jangan kamu cemburu? Kenapa aku harus cemburu? Cepat lepas bajunya, kembaliin ke dia. Aku nggak mau. Baju Om, hangat banget. Kak, kamu harus berusaha lebih keras. Berusaha apa? Kamu hitung aja. Pertama ada Ratu Hani, sekarang nambah lagi Gina. Om itu memang pria idaman. Kalau kamu nggak aktif, Om bakal diambil orang. Bu Tasya, menurutku perkataan Tina ada benarnya. Omong kosong. Siapa yang mau rebut kamu? Kalau kamu suka tipe perempuan norak menor atau yang gendit-gendit itu, silakan. Aku nggak peduli. Oh ya? Lalu kenapa mukamu merah? Mukaku merah? AC-nya kurang dingin. Oh, AC-nya kurang dingin atau kamu nggak mau ngaku? Aku kasih tahu, jangan sok tahu ya. Kalau kamu masih sembarangan, gajimu bakal kupotong. Oke, aku nggak bicara lagi. Tapi Bu Tasya, mukanya merah. Lucu juga sih. Tina. Hah? Kembali ke kamarmu. Aku nggak mau. Aldo, kamu juga kembali ke kamarmu. Dasar pemarah. Om, ayo kita pergi. Tina. Pak Hari, kamu memang luar biasa. Cuma dengan satu langkah, langsung buat PT Taruna terjebak di situasi genting. Betul sekali. Sekarang seluruh kota Jaya tahu Tasya cari masalah dengan Pak Hari. Dan sebentar lagi pasti bakal tamat. Tasya itu bukan siapa-siapa. Begitu aku dapat barang yang ditinggalkan tadi, seluruh kota Jaya langsung jadi milik keluargaku. Ah, iya. Kak Gina, apa urusannya lancar? Flashdisk sudah dapat. Pak Hari, kamu kurang beruntung. Chihuahua yang kubesarkan beberapa hari lalu mati. Aku sedih banget. Buat aku malas urus kerjaan. Kamu mau mempermainkanku? Demi seekor anjing, kamu menunda urusan penting. Emangnya kenapa dengan anjingku? Dia belahan jiwaku. Sudah dulu ya, aku mau urusin upacara untuk kesayanganku. Wanita licik, beraninya dia. Terima uang tapi nggak bereskan kerjaan. Pak Hari, tenang dulu. Terus kita harus gimana sekarang? Cuman preman kota, berani-beraninya nantangin aku. Kalau dia nggak berguna, aku yang akan urus sendiri. Besok kalian berdua, temanin aku ke kantor PT Taruna. Maksudmu? Aku mau lihat dengan langsung. Tasya berlutut di hadapanku. Dan kasih PT Taruna padaku. Pak Hari, memang bijaksana. Dari dulu ingin tahu gimana si Tasya yang sombong itu akhirnya jatuh miskin. Tunggu aja pertunjukannya. Bu Tasya, gawat. Ada apa? Hari bawa anak buahnya ke kantor dan bikin gaduh. Bilang mau buka rapat pemegang saham.
Beraninya dia. Dia bersekongkol dengan 5 pemegang saham besar lainnya. Sekarang sudah di ruang rapat. Aku mau lihat. Permainan apa lagi ini? Aku temani kamu. Oke. Bu Tasya, akhirnya datang juga. Kupikir kamu gak berani menemuiku. Hari, ini kantor PT Taruna. Itu bukan tempat dudukmu. Sebentar lagi jadi milikku. Para pemegang saham, aku datang hari ini untuk memberi keadilan, untuk hadirin semua. Bu Tasya, kami juga nggak ada pilihan. Dengan satu perintah dari mereka, proyek semua bisa berhenti. Bank juga langsung nagih hutang. Kita akan bangkrut. Iya Bu Tasya, kamu bikin masalah sama Pak Hari, kenapa kami semua harus menanggung akibatnya? Betul. Tasya, lihat tuh, kamu bikin perusahaan jadi berantakan kayak apa? Kalau dari awal udah berlutut minta ampun, nggak bakal jatuh miskin kayak gini. Hari, sebenarnya kamu mau apa? Aku sarankan untuk segera mundur dari jabatanmu dan aku yang gantikan. Gimana? Setuju semua? Aku setuju. Kami semua setuju. Bu Tasya, mundur dari jabatan. Mundur dari jabatan. Mundur dari jabatan. Hadirin semuanya. Saat ayahku masih hidup, beliau nggak pernah pelit sama kalian. Jangan bawa-bawa orang yang sudah mati. Ayahmu udah mati, Tasya. Sekarang berlutut dan memohon kepadaku. Lalu, serahkan sendiri PT Taruna ini kepadaku. Aku bisa kasih kamu kesempatan. Betul, betul, Tasya. Cepat berlutut dan mohon pada Pak Hari. Jangan mimpi. Mau jatuhkan Tasya. Kalian gak pantas. Memangnya kamu siapa? Cuma supir. Jangan ikut campur. Ya benar, kami di sini naik Mercedes, BMW, Rolls Royce. Kamu cuma supir. Cih. Aldo, zaman sekarang perlu uang dan kekuasaan. Jago berkelahi apa gunanya? Apa kamu bisa bantu Tasya bayar utang, Bang? Atau bisa bikin mitra kerja balik lagi? Kemampuanku, kamu bakal segera tahu. Udah kepepet aja masih keras kepala. Oh ya Tasya, aku lupa kasih tahu. Rumah yang kamu tinggali juga sudah disita. Mulai hari ini, kalian berdua jadi gelandangan, tidur di jalan. Kamu? Aku peringatkan kamu, jangan cari masalah dengan keluarga Dharma. Masih berani main tangan? Jago berkelahi nggak ada gunanya. Apa kamu bisa bantu dia rebut perusahaan? Atau bisa kasih mereka berdua tempat tinggal? Aku memang gak kaya dan aku juga gak butuh. Tapi kalau berani maju selangkah lagi, aku jamin kalian gak sempat nikmatin uangmu. Belagu banget. Aku paling suka lihat orang yang gigih begini hancur. Tasya, sekarang berlutut memohon kepadaku. Aku mau lihat si pahlawan para wanita ini selain bisa lihat doang, bisa apa lagi? Sepertinya kamu dan ayahmu udah bosan hidup ya. Beraninya kamu mengancam aku. Kalau begitu biarkan PT Taruna ini bangkrut. Siapa bilang PT Taruna mau bangkrut? Hani, kenapa kamu bisa kemari? Aku mau investasi 100 miliar kepada PT Taruna. Aku mau investasi 100 miliar kepada PT Taruna. Kak Aldo, maaf aku terlambat. Kamu pasti menderita ya? Enggak kok, kamu udah gak apa-apa. Sepenting apapun urusanku, meski kiamat pasti akan utamakan urusan denganmu. Hani, jabatanmu sudah dicopot, bukan lagi seorang CEO. Dari mana uang sebanyak itu? Pak Hari, jangan dengerin omongannya. Dia cuma bicara omong kosong. Betul, masih berani bilang 100 miliar. Jangan-jangan uang mainan ya? Karena nama baikku setara 100 miliar. Lucu banget sih. Hari ini aku buktikan, tanpa keluarga Handoko, kamu bukan apa-apa. Orang ini ahli keuangan di negara barat. Orang ini paling kaya di negara barat, Pak Smith. Kenapa datang ke PT Taruna? Yang terhormat, Ratu Hani, aku berterima kasih atas bantuanmu negara barat. Kami siapkan kontrak, khusus untuk Anda. Ini pinjaman tanpa bunga 100 miliar yang bisa ditransfer kapan saja atas nama PT Taruna. Pak Smith, terima kasih. Sang legenda Raja Langit, kok bisa ada di sini? Jangan-jangan Ratu Hani ke Kota Jaya karena dia. Dan Bu Tasya ini juga, kekasihnya Sang Raja Langit ya?
Yang terhormat Ratu Hani, maafkan jika aku lancang. Aku salah bicara tadi. Kami dari PT Negara Barat memutuskan menyuntikkan pinjaman tanpa bunga 500 miliar ke PT Taruna. 500 miliar? Bukan jumlah kecil. 500 miliar? Besar sekali. Apa aku nggak salah dengar? Gak mungkin. Ini pasti gak mungkin. Pak Smith, Anda yakin 500 miliar? Tentu, ada pepatah mengatakan, jika sudah berucap, nggak bisa ditarik kembali. Lagi pula, kita ini teman. Benar kan? Ternyata dia cukup mengerti ya. Kayaknya dia udah kenalin aku. Pak Smith, aku kan minta 100 miliar. Kok tiba-tiba jadi 500 miliar? Karena Pak Aldo. Kak Aldo? Siapa dia sebenarnya? Dialah yang dulu. Tunggu. Ratu Hani ternyata nggak tahu identitas asli Raja Langit. Dia pasti sengaja menyembunyikannya. Aku harus jaga ucapanku. Ratu Hani, aku ada rapat penting. Aku permisi dulu. Sampai jumpa. Aldo, sebenarnya gimana sih? Ada yang menjamin uang itu bagus. Terima aja. Kaldo benar, uangnya kamu terima dulu. Anggap saja hadiah perkenalan dariku untukmu. Bu Tasya, aku tahu pasti kamu bisa selamatkan situasi ini. Iya, barusan kami semua dibodohi sama hari itu. PT Taruna di bawah pimpinan Anda pasti bakal maju pesat. Uang ini dipinjamkan ke Tasya. Hanya dia yang boleh atur. Sedangkan kalian sekarang bisa pergi. Hari, waktumu tinggal 2 hari. Kembalikan semua yang kamu ambil dari Hani. Kalau enggak, tanggung sendiri akibatnya. Aldo, jangan belagu. Rasa malu ini akan kubalas berlipat kepada Tasya. Akan kubuat kamu lihat penderitaan hidup. Awas aja kamu. Pak Hari, aku salah. Aku nggak tahu kalau Hani itu bisa sampai undang orang dari negara barat. Iya betul, apalagi si Aldo. Dia pasti main mata sama Hani. Mereka mau bikin Anda malu. Kurang ajar. Aku suruh kamu selidiki Hani untuk curi informasi. Tapi malah bikin aku malu di depan banyak orang. Pak Hari, aku tahu salah. Kasih aku kesempatan lagi, Pak Hari. Kesempatan? Aku sudah beri. Kalau kondisi begini, dalam timmu, gimana? Aldo, Tasya, akan kubuat kalian tahu akibatnya nantangin aku. Om! Akhirnya kamu pulang. Kamu kok kesini juga? Kami nggak terima tamu. Adik kecil, masa ngomong gitu sama pemilik rumah ini? Nggak sopan. Apa maksudnya? PT Tanura sudah hampir bangkrut. Rumah ini sudah digadaikan ke bank. Sekarang, aku yang jadi pemilik baru rumah ini. Kak, apa yang dia bilang benar? Rumah ini sekarang bukan punya kita lagi. Yang dikatakan Bu Hani, itu benar. Kak, kita nggak bisa tinggal di sini. Kita pindah aja. Tina, mau pindah kemana? Bu Tasya udah paham. Rumah ini harus kalian tinggali bersama. Masa sih kamu sebaik hati ini? Tentu ada syaratnya. Aku juga mau tinggal di sini. Dan tinggal bareng sama Kak Aldo. Jangan keterlaluan. Om itu punya aku. Juga punya kakakku. Nggak ada urusan sama kamu. Aku keterlaluan. Tina, aku sudah kenal Kak Aldo sejak 5 tahun lalu. Untuk cari dia, aku gerakkan semua kekuatan keluargaku. Lalu kakakmu, cuma karena semalaman sama dia, makanya terikat dengan Kak Aldo di sampingnya. Bukan begitu. Aldo, yang minta tetap di sini. Om, katakan sesuatu dong.
Kamu pilih kakakku atau wanita ini? Tentu saja pilih aku. Aku bisa kasih dia semuanya. Aldo, mau pilih siapa? Katakan sendiri. Jangan ribut. Sekarang bukan saatnya bertengkar. Hani, bagaimana ayahmu? Hari dan ayahnya yang racuni ayahku. Aku sudah cari dokter terbaik. Kondisinya sudah stabil. Mereka bersekongkol dengan geng naga hitam secara terang-terangan untuk dapatkan flash disk tadi. Maksudmu, kematian kakakku ada hubungannya dengan mereka? Di dalam flash disk itu pasti tersimpan bukti pengkhianatan mereka. Tapi kita nggak tahu sama sekali di mana flash disknya. Kakakmu dulu tinggal di sini. Dia pasti sembunyikan flash disk di tempat paling aman dan paling nggak diduga. Jadi maksudmu? Mulai sekarang, kita bergerak terpisah. Periksa setiap sudut dengan teliti. Flash disknya harus ketemu. Aldo, kamu lagi apa? Lagi cari flash disk. Cari flash disk? Sampai ke lemari bajuku? Apa kakakku sembunyiin flash disk di stokingku? Bisa jadi. Lagi pula, tempat paling berbahaya, paling aman. Kalau gitu, kamu harusnya cari di stokingnya Ratu Hani. Stokingnya pasti lebih aman daripada punyaku. Kok wajahmu merah banget? Cemburu atau malu? Aku cemburu? Cemburu sama Hani. Takut aku direbut dia. Dia kan Ratu Hani yang terhebat. Langsung bisa kasih 500 miliar. Aku nggak bisa kasih kamu apa-apa. Pergi saja sama dia. Tapi yang ku mau, dia juga nggak bisa kasih. Kamu mau apa? Aku mau. Kak Aldo, mana kamu tahu aku bisa muasin kamu? Ratu Hani memang sopan. Suka menguping di depan kamar orang. Tasya lupa ya. Sekarang rumah ini milikku. Mau kemana, ya urusanku. Rumah ini mungkin milikmu, tapi Aldo bukan. Belum tentu. Dasar pelakor, jangan ganggu kakakku. Kakakku sama Om udah dijodohkan dari dulu. Oh ya? Tunggu. Lihat, ini mas kawin yang ditinggal kakakku. Kakakku juga bilang, siapa yang mau nikahi kakakku nanti, ini yang jadi barang buktinya. Cuma pajangan doang. Mas kawin, barang bukti. Aldo, kamu kenapa? Aduh! Om, ini kan peninggalan Kak Tandi. Aldo, kamu gila? Ketemu. Om, di dalamnya kok ada flash disk? Aldo, kamu tahu dari mana? Kakakmu hati-hati banget. Mana mungkin dia kasih barang palsu buat mas kawinmu? Barang palsu? Patung Guanyin dari batu giok ini kualitas batu gioknya jelek, pahatanya kasar. Dia sengaja sembunyikan flash disk di tempat yang paling terlihat. Tapi paling gak mencurigakan. Om, kamu hebat banget. Kak Aldo, kamu selalu penuh kejutan. Cepat ambil laptop, lihat isinya apa. Oke. File terenkripsi. Biar aku saja. Ini hasil rekaman Kak Tandi. Bukti Herman bersekongkol dengan sindikat naga hitam. Kak, masih ada satu file lagi. Itu peta. Ini lokasi aset nasional yang disembunyikan. Ada di Kota Jaya. Bagus. Dengan ini, kita bisa jatuhkan mereka. Dan balas dendam kakakku. Awas! Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Cuma lecet sedikit. Cepat kejar. Oke. Berhenti. Cari mati kamu.
Gina, rumah keluarga Dharma. Ada hama yang perlu dibasmi. Siap. Aldo, cepat lihat dia kenapa. Aduh, gerah Kak Aldo. Gawat. Senjata rahasia tadi beracun. Om, apa dia akan mati? Kita antarin dia ke rumah sakit yuk. Nggak sempat. Kalian ambil es batu. Baik, ayo cepat. Kak Aldo, kumohon bantu aku. Aldo, ini esnya. Om, ini nggak berhasil. Tubuhnya panas semua. Es ditaruh langsung meleleh. Aduh, panas. Aldo, dia kenapa sih? Racun ini nggak cuma berbahaya, tapi juga kuat. Kalau mau selamatkan dia, hanya bisa pakai caraku. Gimana caranya? Aku akan mengeluarkan racun dari dalam tubuhnya. Selama proses ini kalian jangan dekat-dekat. Kalian keluar dulu. Kamu sama dia akan berduaan di dalam kamar? Benar. Jangan. Sekarang dia nggak sadar. Pria wanita berduaan di dalam berbahaya. Kamu lagi curiga atau cemburu? Aku nggak cemburu. Aku cuma takut kamu memanfaatkan kesempatan. Kak, Om bukan orang seperti itu. Dia pasti punya cara. Waktunya mepet. Cepat. Tutup pintunya. Apapun yang terjadi, jangan masuk. Oke, kita keluar dulu. Kamu jangan macam-macam. Ayo. Aldo, sayangku. Kakak, menurutmu Om di dalam lagi apa ya? Mencurigakan banget. Mana aku tahu. Kak, aku dengar suara perempuan itu. Kedengarannya aneh banget. Aldo, lagi obatin dia. Pasti ada suara. Oh, enggak. Kak, ada yang nggak beres. Aku dengar suara robek pakaian dan napas Om. Mereka nggak mungkin di dalam. Kamu diam. Jangan ngomong sembarangan. Kak, katamu nggak peduli. Tapi ternyata peduli juga ya. Pahlawan sulit menolak wanita cantik. Apalagi wanita seperti Ratu Hani. Yang genit itu. Kamu nggak takut Om nggak bisa menahan diri? Dia mau bersama siapa? Aku nggak peduli. Om, kenapa kamu lama banget? Kalian ngapain sih? Menurutmu pria wanita sekamar, apa yang dilakukan? Tentu saja. Oh, Hani, jangan macam-macam. Om, dia kena racun pemikat. Kami bisa menahan diri. Adik manis, Kak Aldo memang hebat sekali. Lebih tangguh dari yang kubayangkan. Aldo, aku sangka kamu orang seperti itu. Om, jangan-jangan kamu sama dia? Sudah, jangan ribut. Aku cuma membantu Hani mengeluarkan racunnya. Kalau masih ribut, aku pukul kalian. Sekarang, bicara serius. Mereka sudah nekat. Meski aku sudah membereskan pendekar wanita itu, Hari dan ayahnya serta geng naga hitam gak akan tinggal diam. Lalu sekarang, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bergerak lebih cepat. Besok adalah batas 3 hari yang kuberikan pada mereka. Hani, kamu ikut denganku. Kita tuntaskan semuanya. Baik. Kalian berdua punya tugas penting. Tugas apa? Ikuti peta di dalam, cari di mana aset negara disimpan. Bukti kejahatan di flash disk ditambah aset negara pasti cukup untuk menumbangkan mereka berdua dan geng naga hitam. Sekaligus. Benar, kita bergerak terpisah. Aldo, kalian hati-hati. Kak Aldo, tenang saja. Selama ada aku, gak ada yang bisa menyakitimu. Kami juga gak akan mengecewakanmu. Aldo, kamu memang cari mati. Hari, batas 3 hari sudah habis. Saham PT Haninda sudah siapkan. Saham belum kusiapkan. Tapi aku sudah siapkan 4 jagoan untuk mengantarmu ke neraka. Kuperkenalkan pada kalian 4 jagoan terhebat di Kota Jaya. Si kaki petir, si kepala baja, si tinju emas, dan yang ini, pewaris cambuk 5 kilat, Master Rido. Bocah tengil,
Segera berlutut pada Pak Hari. Berani melawan Pak Hari? Kamu gak akan pulang hidup-hidup. Kalian emang siapa? Maju. Habisi dia. Kamu nggak tahu aturan bela diri. Rasakanlah cambuk 5 kilatku. Tangkis, urai, lepas. Dasar ceroboh, nggak sempat menghindar. Yang nggak ingin mati, keluar sekarang! Jangan mendekat. Sekarang, bisa kita bicara soal saham. Hari, kamu dan Om Herman dengan naga hitam berani bersekongkol, kamu kira aku nggak tahu? Omong kosong. Bukti di dalam flash disk ini cukup untuk membuat kalian hancur selamanya. Sekarang juga serahkan seluruh saham PT Hanida dan segera bertaubatlah. Maka aku akan ampuni kamu. Menyuruhku serahkan saham. Jangan mimpi. Aldo, sehebat apapun kamu bertarung, apa bisa melawan peluru? Gundul habisi dia. Aku kasih 1 miliar. Dan kamu juga, sepupuku tersayang. Setelah kubereskan dia, akan kuhabisi kamu. Lalu kuserahkan kepada ketua geng naga hitam. Dia paling suka wanita dingin, yang suka jual mahal. Hei, tunggu apa lagi? Tembak. Apa yang kamu lakukan? Gundul, kamu mengkhianatiku. Apa yang Aldo berikan padamu? Kuberi 2 kali lipat. Enggak, 3 kali lipat. Maaf, Pak Hari. Kamu tahu aku teman Kak Gina kan? Kamu berani khianatin Gina. Sekarang juga aku telepon dia. Lihat saja, dia pasti menghajarmu. Kak Gina sudah datang. Si Gundul berani mengkhianatimu. Cepat beri dia pelajaran. Dan Aldo juga. Tutup mulutmu. Pak Aldo, aku terlambat. Mohon maafkan aku. Kak Gina, kalian ini. Siapa lagi yang bisa kamu andalkan? Kurang ajar. Aku bisa mengandalkan yang gak bisa kamu sentuh. Maksudmu geng naga hitam? Aku sudah tahu sejak lama. Kalau udah tahu emangnya kenapa? Aldo, secepat apapun kamu gak bisa kalahkan peluru. Mati saja kamu. Kamu! Kutanya sekali lagi, saham PT Hanida itu mau kamu serahkan atau enggak? Aldo, kalau kamu berani sentuh aku, ayahku nggak akan memaafkanmu. Sepertinya kamu belum paham situasinya. Sekalipun ayahmu datang, dia pun harus berlutut padaku. Kalau berani, bunuh saja aku. Gundul, lu cuti pakaiannya, foto dia lalu unggah ke internet. Biar viral di Kota Jaya. Baik. Jangan! Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Jangan sentuh aku! Kalian mau apa? Aldo, kamu akan kuhabisi. Tanpa ampun! Kesabaranku ada batasnya. Tanda tangan atau enggak? Kalau enggak, akan kubuat sisa hidupmu jadi laki-laki pecundang. Beraninya kamu. Coba saja lihat. Iya, kuberikan semuanya. Yang kamu mau akan kutandatangani. Om Herman? Ayah, akhirnya kamu datang. Aldo, tamatlah kamu. Hari ini hari kematianmu. Jadi, kamu Aldo berani menyentuh anakku. Berani sekali kamu. Dan kamu juga Hani. Dasar gadis gak tahu diri. Berani-beraninya bersekongkol melawan keluarga sendiri. Tunggu saja hari ini. Setelah aku bereskan bocah ini, baru ku habisi kamu. Kurang ajar, kamu ini berani menyinggung Pak Aldo. Kamu ketua geng Jingga kan? Namamu sudah lama ku dengar. Lumayan juga. Aku suka wanita sekarang kamu. Dasar tua bangka, kamu cari mati. Gak tahu diri. Aldo, kamu gak nyangka kan? Ayahku berlatih diam-diam. Sekarang sudah jadi master bela diri. Hari ini hari kematianmu. Akan kuhabisi kamu. Dan kamu akan kupaksa melihat wanita-wanitamu. Kubunuh satu persatu.
Lawanmu itu aku. Nah, hari ini akan kutunjukkan apa arti wibawa seorang master. Gak mungkin, tenaga dalam bocah ini lebih hebat dariku. Sebenarnya siapa dia? Ayah, kenapa diam saja? Bunuh dia! Sabaranku ada batasnya. Mau tanda tangan atau enggak? Anak muda, jangan terlalu kejam. Setengah saham keluargaku untukmu. Urusan hari ini kita akhiri saja. Setengah? Nggak cukup. Sekarang aku bukan cuma mau seluruh saham PT Hanida, tapi juga kompensasi 10 triliun. Kamu mau merampok? Ayah, cepat bertindak. Aku hitung sampai 3. 3, 2. Tunggu! Aku tanda tangan. Aku tanda tangan. Ayah, kenapa harus tanda tangan? Kenapa nggak bunuh dia? Diam. Kamu kira aku rela? Bocah itu terlalu kuat. Aku sama sekali bukan tandingannya. Cepat pergi. Aldo, jangan berlagu. Geng Naga Hitam gak akan melepasmu. Akan aku tunggu, tapi kusarankan lebih baik kamu menyerahkan diri. Akui semua kejahatanmu. Kalau enggak, kamu pasti mati. Ayo. Hani, ayo kita pergi. Kak Aldo, terima kasih. Dengan saham ini, aku bisa kembali menguasai keluarga Handoko. Itu memang milikmu, aku cuma kembalikan pada yang berhak. Tapi tanpa kamu, mana mungkin aku bisa melakukannya? Hani, kamu... Itu hadiah untukmu. Ayah, tanganku dipelintir sampai patah. Masa kita biarin saja? Ayah, ada apa? Aldo itu gak terduga. Satu pukulnya saja sudah melukai organ dalamku. Lalu bagaimana? Apa kita mengaku kalah saja? Sekarang kita hanya punya satu jalan terakhir. Segera minta bantuan Geng Naga Hitam. Yang mulia, Anda harus membela kami. Aldo si bocah itu bukan cuma merebut harta keluarga Handoko, dia juga merebut flash disk itu dan tahu soal pencurian aset negara itu. Kurang ajar. Hal sekecil ini saja engkau becus. Iya, ini memang salah kami. Tapi keberadaan Cap Raja Timur juga dari flash disk itu. Guru Miyamoto, kali ini giliran Anda turun tangan. Baik, mereka semua harus ditangkap. Cap Raja Timur juga harus direbut kembali. Biar mereka tahu akibatnya cari masalah sama geng Naga Hitam. Aldo? Om, akhirnya kamu kembali. Lihat deh, kami menemukan sesuatu. Aldo, sesuai peta di flash disk itu, kami menemukan aset negara. Iya, ini Cap Raja Timur. Ini yang ada di buku sejarah. Kita bakal kaya nih. Tina, jangan ngomong sembarangan. Barang ini bukan milik siapapun. Ini aset negara. Saksi sejarah. Aldo benar. Ini terlalu berharga. Kita harus serahkan ke negara. Kalian berdua di rumah. Kunci pintu dan jendela rapat-rapat. Aldo, pergi sendirian terlalu berbahaya. Tenang saja. Di dunia ini belum ada yang bisa merebut barang dari tanganku. Om, sudah pulang. Hari, kok kamu lagi? Nggak nyangka. Ya, Aldo si pecundang itu mengira sudah pasti menang. Kamu mau apa? Master Miyamoto, Ketua Naga Hitam memerintahkan untuk tangkap kedua wanita ini. Siap. Jangan mendekat. Kamu mau apa? Katakan sejujurnya, di mana flash disk tentang Cap Raja Timur? Hari,
Buang jauh-jauh niatmu itu. Kamu kira kami akan menyimpan aset negara di rumah dan menunggumu datang? Om sudah membawa barang itu dan menyerahkannya ke negara. Bukti kalian bersekongkol dengan pihak asing selundupkan aset negara sebentar lagi akan terungkap. Gak ada yang bisa lolos. Ajal kalian sudah dekat. Berani juga dia pergi sendiri. Gak takut mati di jalan. Kemanapun Aldo ingin pergi, gak ada yang bisa menghalanginya. Aku mungkin gak bisa. Tapi ada yang bisa buat dia pulang merangkak. Kaldo, ingin menyelamatkan keluarga Dharma. Hari, apa maumu? Tasya, Tina, dan Hani ada di tanganku. Kalau mau selamatkan mereka, bawa flashdisk itu dan cap Raja Timur ke kediaman keluargaku. Kalau kamu berani menyentuh mereka, akan kubuat kalian mati bersama. Wah, aku jadi takut. Gak usah banyak ngomong, aku tunggu kamu datang buat cari mati. Ingat, kamu harus datang sendiri. Kalau kamu berani, bawa 1 orang saja. Langsung kubunuh mereka. Yang mulia, 3 wanita ini adalah yang tercantik di kota Jaya. Aku sengaja jadikan mereka simpanan untukmu. Bagus. Perempuan dari negaramu ternyata punya pesona yang berbeda. Kamu memang hebat. Pergi sana, jangan sentuh aku. Kenapa bisa bicara begitu sama ketua? Naga hitam adalah yang terkuat di luar negeri. Bisa dipilih oleh ketua. Itu adalah keberuntunganmu. Herman, Hari, kalian jadi pesuruh di geng naga hitam. Bikin malu keluarga Handoko saja. Kalian akan mati gak tenang. Oh, aku suka si pedas kecil ini. Nanti aku akan mengajarinya dengan baik. Aldo sudah serahkan bukti kejahatan pada polisi. Hukuman akan segera tiba. Kamu kira dia bisa melakukannya? Kami sudah memasang jebakan untuknya. Sekarang, dia akan menuju kematiannya. Kamu siapa? Pergi sana. Jadi mati, serang! Apa yang terjadi? Siapa? Ini aku, Aldo. Aldo, jangan gegabah. Kita bisa bicarakan baik-baik. Aku cuma bilang sekali. Lepaskan mereka. Berani sentuh aku sedikit saja. Ayahku dan ketua naga hitam gak akan memaafkanmu. Tasya dan lainnya akan disiksa sampai mati. Benarkah? Herman, anakmu ada di tanganku. Aku beri kamu 10 detik keluar dan tukar sandera. Kalau enggak, aku potong lehernya. Lepaskan aku. Apa maksudmu? Jangan sentuh aku. Aldo. Cepat lepaskan anakku. Kalau enggak, mereka bakal mati bersamamu. Aldo, jangan pedulikan kami. Cepat pergi. Om, lari cepat. Mereka terlalu banyak. Mereka sudah menyiapkan jebakan. Kak Aldo, cepat bawa pusaka itu pergi. Balas dendam untuk kami. Aku cuma hitung sampai 3. Kamu kira aku takut? Kamu gak punya hak untuk bernegosiasi denganku. 3. Ayah, tolong aku. Dia sangat kejam. 2. Ayah, tolong aku ayah. Gak mungkin. Pengawal datanglah. Siapapun yang bisa bunuh dia, aku beri dia 100 miliar. 10 miliar ini jadi milikku. Aldo, kamu lepaskan anakku. Berhenti, pinggangku patah. Ayah, tolong aku ayah. Aldo, kamu lepaskan anakku. Baik, aku lepaskan. Selesai, bereskan semua. Aldo, berhenti. Lepaskan mereka. Aldo, jangan kira karena kamu bisa melakukan mereka, kamu menang. Berani maju 1 langkah lagi, aku bunuh Tasya. Herman, apakah kamu lupa anakmu masih di tanganku? Kamu pakai anakku untuk mengancamku. Ayo, lakukan saja. Kamu kira pistol itu berguna? Berguna atau enggak, coba saja kamu akan tahu. Aldo, mati saja kamu. Enggak, Om. Anakku! Berani kamu bunuh anakku? Aku akan hancurkan kamu! Bahkan harimau pun gak memangsa anaknya, Herman. Demi membunuhku, malah merenggut nyawa anakmu sendiri. Kamu memang pecundang. Jangan sedih, anak bisa dilahirkan lagi. Setelah urusan hari ini selesai, banyak wanita yang bisa memberimu anak lagi.
Ketua Naga Hitam. Kamu pasti Aldo. Serahkan cap Raja Timur. Aku bisa buatmu mati dengan lebih cepat. Jangan mimpi. Kalau nggak kamu serahkan, lihat saja sendiri. Para wanita cantik ini pasti akan mati. Pak Miyamoto. Baik. Kak Aldo, jangan pedulikan kami. Bawa aset negara ini pergi. Aku beri kamu 3 detik untuk memilih. Serahkan barangnya atau lihat mereka mati. 3, 2. Tunggu. Cap Raja Timur ini aku berikan padamu. Itu baru benar. Aku sudah bilang sebelumnya, kalian semua payah, nggak bisa menjaga aset negara. Setahun berlalu, benda ini akhirnya kembali ke tanganku. Kamu yang bunuh Tandi. Benar, aku yang melakukannya. Hari ini, aku antar kamu ke neraka menemaninya. Ini jurus andalanmu. Belati. Bukan sekadar belati biasa. Ini adalah pedang surga yang mengantar kalian ke neraka. Kamu kira sebilah belati bisa menaklukkan kami? Aldo, apakah kamu mulai merasakan seluruh tubuhmu lemas? Kekuatanmu gak bisa digunakan lagi ya? Sebenarnya dari tadi, menyalakan dupa khusus yang memabukkan, sengaja menunda waktumu, menunggu racunnya bekerja. Herman, kamu memang licik. Om Herman, aku beri semua sampai Tehanida padamu, tapi jangan sakiti Aldo. Gak ada gunanya. Hari ini aku akan secara langsung membunuh orang ini, membalas dendam untuk anakku. Matilah kamu. Aldo, ini terlalu lemah. Buat menggarukku saja dia nggak sanggup. Cara begini. Enggak mungkin. Kamu ternyata enggak terkena racun. Tentu saja aku pura-pura. Kalau enggak, gimana bisa mengecoh kalian? Pisau yang cepat sekali tebas langsung mati. Harus dibuktikan dulu kekuatannya. Gak pernah salah sasaran. Kamu adalah legenda. Raja Langit dari Timur. Kamu memang layak dihormati. Raja Langit dari Timur. Dengan kekuatannya sendiri. Bisa menghancurkan seluruh dunia? Yang mulia, Raja Langit dari Timur atau siapapun, gak perlu takut. Aku yang akan menanganinya. Awas Aldo! Kaldo! Om! Kamu terluka. Sayangnya, yang terluka hanya aku, sedangkan kamu kehilangan nyawa. Inilah Raja Langit. Selanjutnya, giliranmu. Jangan bunuh aku, Pak Aldo. Ampuni aku. Sekarang minta ampun. Sudah terlambat. Aku bisa memberimu uang. Enggak. 10 triliun. Aku bahkan bisa memberimu wanita tercantik di dunia. Kamu sudah membunuh Tandi, mencuri aset negara hari ini. Aku nggak hanya balas dendam, tapi juga menegakkan keadilan bagi rakyat. Kalau ada yang mau dikatakan, bicaralah pada raja kematian saja. Bahkan kalau kamu bunuh aku, nggak akan bisa selamatkan mereka. Maksudmu apa? Aku sudah menaruh racun rahasiaku pada mereka. Apa yang kamu lakukan pada kami? Om, panas banget. Dalam 1 jam, kalau nggak menemukan peredar racun, aliran darah mereka akan tersumbat dan meledak sampai mati. Peredar racun? Betul. Benda ini sangat langka di dunia. Bahkan kalau kamu mencari ke seluruh dunia, sudah terlambat. Kamu kalah. Apakah kita akan mati? Aldo, sebenarnya aku suka. Kaldo, kamu janji padaku, jika suatu hari aku mati, jaga dirimu sendiri. Jangan takut, aku ini tubuh murni yang kuat.
panas banget. Rasanya seperti terbakar. Aldo, tubuhku gak bisa diajak kerja sama. Aldo, racunnya aneh. Tenang, jangan panik. Aku akan cari cara. Gina, segera kirim orang ke rumah keluarga Handoko, bersihkan rumah dari semua sampah. Aku nggak kuat lagi. Om, aku panas banget. Paman, wangi badanmu enak banget. Jangan, Kak Aldo itu milikku. Aldo, aku datang duluan. Cukup. Kalau mau hidup, dengarkan aku. Aku punya tubuh murni yang kuat. Sekarang akan kubuat racunnya keluar. Prosesnya mungkin sakit, tapi tahan saja. Nanti juga akan membaik. Tasya, Hani, letakkan tangan di bahu Tina. Cap Raja Timur muncul kembali di dunia. PT Taruna mengembalikan kepada negara secara sukarela. Menurut kabar, polisi sudah mengikuti jejak yang ada dan membongkar kelompok kriminal penyelundupan yang dipimpin Herman. Semua tertangkap, dihukum seberat-beratnya. Kakak, semua sudah berakhir. Iya. Belum, semuanya. Kawan, aku sudah membalaskan dendammu. Kepada naga hitam, Herman dan anaknya, semua sudah menerima hukumannya. Aset negara juga sudah kembali ke rumahnya. Kamu bisa tenang sekarang. Kalian... Om, aku sudah berhasil bantu kamu kan? Aku ini yang merias kakakku sendiri dan menyerahkannya padamu. Aldo, terima kasih sudah berjuang untuk keluargaku. Dendam kakakmu sudah terbalaskan. Soal pertunangan kita... Aku setuju. Sebelumnya itu keputusan kakak. Sekarang ini pilihanku sendiri. Apakah kamu mau menjagaku seumur hidup? Tunggu! Aku juga ada di sini loh. Jangan cuma fokus pada dunia kalian berdua. Ayo kita pulang. Kak Aldo, mesti aku datang terlambat kali ini. Gak apa-apa. Aku gak akan menyerah.